Coba deh, bayangin senario ini. Kamu adalah eksekutif yang paling diandalkan di sebuah perusahaan raksasa. Oke, Kamu udah ngorbanin segalanya. Waktu, tenaga, bahkan momen sama keluargamu selama bertahun-tahun demi ngebangun kesuksesan tempat itu. loyalitas tanpa batas ya istilahnya. Bener banget. Nah, kinerjamu ini luar biasa banget. Sampai-sampai bos besar, sang pendiri perusahaan, manggil kamu secara pribadi. Wah, biasanya ada pengumuman penting tuh kalau udah dipanggil begitu. Iya, dan dia bilang, alih-alih ngasih posisi CEO ke anak kandungnya sendiri, dia malah mau nyerahin kursi kepemimpinan tertinggi itu ke kamu. Tunggu, ke anak buahnya, bukan ke anaknya sendiri. Betul. Dia percaya cuma kamu yang punya kompas moral yang pas buat memimpin. Tapi, nah ini masalahnya, sebelum pengumuman resmi dibuat, si anak bos ini tahu rencananya. Waduh, pasti nggak terima tuh dia. Sama sekali enggak. Dia langsung memanipulasi dewan direksi, ngambil alih paksa perusahaan dalam semalam, dan mecatin kamu dengan tidak hormat. Astaga, Nggak cuma itu, dia ngebekuin semua asetmu, dan secara sistematis ngancurin hidup dan keluargamu. gila. Itu sih bener-bener dihancurin sampai ke akar. Kan? Sekarang bayangin, kamu ada di titik paling nadir, harus merangkak naik dari bawah, tanpa gelar, tanpa uang, tanpa teman. Cuma modal satu hal, yaitu integritasmu. Perasaan dikhianati kayak gitu sih, ya rasanya bukan cuma sekedar mimpi buruk di dunia korporat modern aja ya. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita tarik mundur ribuan tahun, dinamika perebutan kekuasaan, favoritisme, dan penghancuran karakter ini tuh sebenarnya mesin utama yang menggerakkan salah satu kisah epik paling besar. Aku tahu arahnya kemana nih. Dan rasa sakit dari pengkhianatan itulah yang bakal jadi titik awal penelusuran mendalam kita hari ini. Tek sekali. Hari ini kita bakal ngebedah catatan keren dari sumber yang berjudul The Colosseum's Shadow, Maximus and the Price of Honor. Sumber yang sangat komprehensif ngomong-ngomong. Iya kan? Sumber ini ngebahas tuntas mahakarya sinema Gladiator. Tapi buat kamu yang lagi dengerin, tenang aja. Kita nggak akan bahas koreografi pedang atau desain kostumnya. Nggak ada bahas debu-debu dramatis di arena ya hari ini. Nggak ada. Misi kita hari ini adalah membongkar mekanismenya. Kita mau lihat gimana kekuasaan beroperasi, bedanya otoritas sama pengaruh, dan pastinya harga mahal dari sebuah balas dendam. Bener banget. Karena kalau kita bedah materinya, cerita yang dibalut jubah Romawi kuno ini tuh sebenarnya studi tentang anatomi kejatuhan seseorang. Anatomi kejatuhan? Menarik banget istilahnya. Iya, tentang gimana seseorang mempertahankan kewarasannya dan jati dirinya waktu dunia merampas semua hal yang mendefinisikan siapa dirinya. Nah, mari kita mulai dari puncak kejayaannya dulu deh. Catatan kita ini ngebawa kita langsung ke garis depan peperangan di Germania. Di tengah lumpur dan darah pertempuran itu ya. Betul. Di situ kita diperkenalkan sama Jenderal Maximus Decimus Meridius. Dan sumber kita spesifik banget nyebut kalau dia ini bukan jenderal biasa. Iya, dia komandan Legion Felix. Nah, itu dia. Apa sih signifikansi gelar ini? Kayaknya ini bukan cuma sekedar pangkat administratif di atas kertas kan? Oh, sama sekali bukan. Legion Felix ini, dalam konteks narasi ini, merepresentasikan ujung tombak paling mematikan dari mesin perang Romawi. Jadi mereka ini semacam pasukan elit gitu ya? Benar. Mereka veteran yang sangat keras. Udah bertempur di lingkungan paling brutal. Buat bisa mimpin orang-orang kayak gini, kamu nggak bisa cuma modal surat pengangkatan dari Senat. Harus ada bukti nyata di lapangan ya? Pasti. Kamu harus berdarah bersama mereka. Sumber kita menyoroti banget kalau Maximus ini memimpin dari depan. Dia turun langsung ke lumpur. Jadi prajuritnya nurut bukan karena takut dihukum? Bukan. Mekanisme kepemimpinannya dibangun di atas respek absolut. Mereka percaya pada kompetensi dan integritasnya Maximus. Dan kepercayaan organik inilah yang dilihat sama sang kaisar, Marcus Aurelius kan? Tepat. Aurelius itu kan kaisar dan filsuf yang udah menua. Iya, dan dia lihat ada kebusukan di keluarganya sendiri, terutama di putranya, Commodus. Makanya dia mutusin Maximus yang harus jadi penerusnya. Keputusan yang sangat berani sebenarnya. Nah, tapi di sini aku mulai ngerasa ada yang janggal deh. Janggal gimana? Kita kan selalu diajarin kalau Marcus Aurelius itu kaisar yang sangat bijaksana. Kalau dia emang secerdas itu, kenapa dia nggak bisa lihat risikonya? Risiko menolak anak kandungnya sendiri. Iya. Di sistem Romawi yang patriarkis dan terobsesi sama garis keturunan, nolak darah daging sendiri itu kan ibarat nyalain api di gudang mesiu. Benar-benar.
apakah keputusan ini sebenarnya malah sebuah kesalahan fatal dari pemimpin yang terlalu idealis? Nah, itu dia. Kontradiksi fundamental dari karakternya. Kita ini lagi ngelihat benturan antara idealisme filosofis dan realitas politik yang kotor. Real politik ya istilahnya. Betul. Aurelius mandang dunia pakai lensa stoicisme. Dia maunya pemimpin yang bermoral dan rasional. Tapi prakteknya di Roma nggak gitu ya? Jelas nggak? Roma beroperasi pakai kekuasaan, militer, dan legitimasi darah. Kelemahan fatal Aurelius adalah dia berasumsi niat baiknya udah cukup buat ngelindungin Maximus. Wah, jadi dia cuma modal otoritas moral aja. Iya, dia maksain transisi ini tanpa mengamankan loyalis politik, tanpa mengasingkan Commodus, dan gak menetralisir Garda Praetorian. Wah, berarti Maximus ditinggal gitu aja dong tanpa perlindungan? Ditinggal telanjang bulat secara politik, dan akibatnya langsung kelihatan saat itu juga. Begitu Commodus sadar dia dilewati posisinya, dia langsung bunuh ayahnya sendiri kan? Gak pakai ragu. Demi merebut tahta, dia langsung eksekusi ayahnya dan membersihkan ancaman terbesarnya, yaitu Maximus. Gila ya, Maximus emang bisa lolos dari eksekutor, tapi dia terlambat nyelamatin keluarganya. Momen yang sangat gelap. Istri dan anaknya digantung dan dibakar. Itu sih kehancuran total, kehilangan yang absolut. Dan sumber kita menyoroti kalau momen ini tuh titik demarkasi dari seluruh narasi filmnya. Titik batas yang rubah segalanya ya. Benar, sebelum ini Maximus itu instrumen negara. Setelah momen ini, negara adalah entitas yang menghancurkan jiwanya. Pergeseran psikologisnya pasti drastis banget. Sangat drastis. Dia jatuh dari puncak dunia ke dasar jurang. Gelar hilang, keluarga hilang, tujuan hidup lenyap. Dan gak lama setelah itu dia malah ditangkap dan dijual jadi budak. Betul, kehilangan kebebasan sepenuhnya. Coba deh kamu yang lagi dengerin, pikirin dinamika ini di kehidupan kita sehari-hari. Iya, ini relevan banget loh. Kita kan sering lihat orang yang tiba-tiba kehilangan jabatan dan seketika karismanya langsung hilang itu aja kan? Bener banget, karena karismanya nempel di kursi jabatannya. Nah, tapi Maximus ini beda. Dia dijual, dibeli pelatih gladiator bernama Proximo, terus dilempar ke arena kotor di provinsi antah berantah. Posisi yang sangat nggak menguntungkan. Secara logika kan nggak masuk akal seorang budak yang dirantai bisa punya pengaruh lagi. Gimana sih mekanismenya dia bisa bangkit? Kalau kita perhatiin sumber materi kita, Maximus itu nggak bangkit dengan cara teriak-teriak atau pamer masa lalunya. Dia nggak bilang, gue dulu jenderal loh, gitu ya. Nggak sama sekali. Dia bertahan pakai satu hal yang nggak bisa dirampas sama Commodus. Apa tuh? Kapasitasnya buat nyiptain keteraturan di tengah kekacauan. Pas di arena gladiator awal-awal, itu kan pembantaian bebas. Setiap orang bertarung buat dirinya sendiri ya. Iya, dan mati dengan cepat. Tapi Maximus beda. Dia mulai nerapin taktik formasi infanteri Romawi ke budak-budak yang ketakutan ini. Oh wow. Dia teriak, nyuruh mereka merapat, pakai tameng bareng-bareng, dan bergerak jadi satu unit tempur. Ngerti aku. Jadi pada dasarnya dia ngubah sekelompok orang buangan ini jadi peleton militer mini ya? Tepat banget. Dan dengan gitu, dia ngasih mereka probabilitas buat bertahan hidup. Dan kalau kamu ngasih harapan hidup ke orang yang udah divonis mati, kamu bakal dapat loyalitas absolut mereka. Masuk akal banget. Kepemimpinan ini murni berbasis utilitas dan kompetensi. Mereka nggak peduli siapa nama asli Maximus. Yang penting kalau deket dia hari ini nggak mati gitu kan? Benar. Dan inilah perbedaan paling mendasar antara otoritas dan pengaruh. Ini ingetin aku sama dinamika di kantor sih. Gimana tuh contohnya? Kita semua kan tahu ya ada tipe manajer yang gelarnya mentereng, ruangannya paling gede, bisa mecat orang. Tapi diam-diam nggak dihormati stafnya sama sekali. Iya, sering banget kejadian yang kayak gitu. Terus di sisi lain ada satu staf senior yang jabatannya biasa aja. Tapi kalau ada krisis, semua orang otomatis nyari dia buat minta arahan. Analogi yang pas banget. Commodus itu ibarat direktur dengan mahkota, dan Maximus itu staf senior di lapangan. Iya kan? Commodus duduk di tahta emas, pegang kendali militer, tapi selalu digerogoti rasa insecure karena rakyatnya nggak cinta sama dia. Sementara Maximus, yang cuma berlumuran lumpur tanpa harta, secara alami mengendalikan setiap ruangan yang dia masuki. Atau setiap arena yang dia masuki. Nah, kontradiksi itulah yang akhirnya narik Maximus keluar dari pinggiran, langsung ke jantung kekaisaran, Colosseum di Roma. Proximo sadar ya kalau Maximus ini bukan cuma petarung biasa. Proximo sadar banget, Maximus itu pemimpin yang bisa menyatukan arena. Dia itu sebuah fenomena. Dan di Roma, fenomena yang bisa ngendalin emosi massa itu
adalah komoditas politik yang paling berbahaya. Oke, mari kita bahas soal Kolosium ini, karena sumber kita nekenin kalau arena ini bukan sekedar tempat hiburan berdarah kan? Sama sekali bukan. Itu adalah teater politik. Media komunikasi massa terbesar di zamannya ya, tempat kaisar dan rakyat interaksi langsung. Betul. Dan ketegangannya memuncak waktu kelompok gladiator Maximus berhasil menangin simulasi pertempuran Zama. Padahal desain awalnya mereka harusnya mati di situ kan? Iya, mereka diplot buat kalah. Commodus kan terkesan, tapi juga terganggu. Dia turun ke arena, nuntut si budak ini buka helm dan sebut namanya. Dan bam, kita dapat momen yang super legendaris itu. My name is Maximus Decimus Meridius. Momen merinding sih itu. Mari kita bedah anatominya, karena ini jauh lebih dari sekedar perkenalan dramatis. Gimana tuh? Waktu Maximus buka helmnya, dia kan dengan sengaja nyebutin semua gelarnya di masa lalu. Komandan Tentara Utara, Jenderal Legion Felix, Dan pelayan setia dari Kaisar sejati Marcus Aurelius. wah, kata sejati itu nusuk banget ya. Banget. Di depan puluhan ribu rakyat, dia lagi melucuti legitimasi Commodus secara langsung. Berarti itu bukan perkenalan ya? Bukan, itu dakwaan politik. Dia lagi ngasih tahu rakyat kalau pria di box Kaisar itu pembunuh dan perebut kekuasaan. Kalau emang gitu pertanyaannya nih, kenapa Commodus nggak langsung kasih jempal ke bawah aja? Tinggal suruh penjaga penggal kepala Maximus saat itu juga. Teorinya sih bisa begitu. Kan dia kaisar, kekuasaannya mutlak dong. Di atas kertas, iya mutlak. Tapi praktiknya, kekuasaan Kaisar itu sangat bergantung sama dukungan rakyat, atau mob rule. Oh, dan rakyat lagi tergila-gila sama Maximus di momen itu ya. Bener, puluhan ribu orang neriakin nama Maximus, nuntut dia dibiarin hidup. Commodus terjebak. Kalau dia maksa bunuh pahlawan baru rakyat ini, Dia bakal kelihatan lemah. Tiran pengecut yang cemburu sama budak. Itu bisa memicu kerusuhan massal yang menggulingkannya. jadi dukungan rakyat itu mata uang yang nggak bisa dibeli Commodus ya. Ironisnya iya. Dan mata uang itu malah dipegang penuh sama pria yang pengen dihancurin. Ini ngebawa kita ke intrik politik di balik layarnya nih. Di koridor istana yang gelap, konspirasi mulai jalan. Masuklah Lucilla, saudara perempuannya Commodus. Lucilla ini operator politik yang cerdas banget kan? Dia sadar popularitas Maximus bisa dipakai buat kudeta. Betul, buat mengembalikan kekuasaan ke Senat, sesuai idealisme ayah mereka. Tapi tunggu, aku pengen muji premis ini bareng kamu. Silakan, silakan. Lucilla kan ngelihat Maximus kayak kesatria suci penyelamat republik nih. Tapi kalau kita lihat mata Maximus, apa motifnya beneran semulia itu? Pertanyaan bagus. Maksudku, apa dia beneran peduli sama restorasi Senat? Atau jangan-jangan ini murni amarah egois seorang ayah yang cuma mau balas dendam? Kalau dari kacamata psikologis Maximus, poin kamu akurat banget. Di fase ini, Maximus nggak peduli sama sekali sama Roma. Tuh kan, Roma itu bagi dia ilusi korup kan? Benar. Ilusi yang udah merampas istri dan anaknya. Motif dia murni dan sangat sempit. Balas dendam personal. Terus kenapa dia mau ikut campur urusan politik Lucilla? Nah, disinilah kejeniusan narasinya. Dendam personal yang ekstrem itu butuh kendaraan politik supaya bisa terwujud. Dia nggak bisa ujuk-ujuk masuk istana dan nyekik kaisar ya? Dia butuh ngancurin fondasi kekuasaan Commodus dulu. Dia butuh konspirasi Lucilla, dia butuh senat, dan dia butuh pasukannya di luar kota. Jadi dendam pribadinya terpaksa bertransformasi jadi revolusi politik. Keduanya saling tumpang tindih secara organik. Simbiosis yang mematikan buat Commodus. Tapi Commodus akhirnya nyium konspirasi itu kan? Dia ngancam Lucilla pakai nyawa anaknya. Iya, rencana kudetanya terbongkar. Maximus ditangkap sebelum sempat kabur ke pasukannya. Benturan ini akhirnya buntu dan cuma bisa diselesain pakai satu cara ya. Duel 1 lawan 1 secara publik di Colosseum. Dan momen di ruang bawah tanah sebelum duel itu, benar-benar manifestasi asli kekuasaan Commodus. Waktu dia nusuk Maximus pakai pisau tersembunyi itu ya. Bener, dia tahu, secara fisik dia nggak akan pernah menang lawan Jenderal Maximus kalau adil. Jadi dia nusuk paru-parunya, diikat biar lukanya nggak kelihatan. Pengecut banget asli. Itu bukan cuma pengecut, tapi representasi sistem yang korup. Kekuasaan yang gak sah itu selalu butuh manipulasi dan pelemahan diam-diam terhadap oposisinya. Sebelum berani tampil sok kuat di depan publik ya. Tepat sekali. Kerasa banget sih keputusasaan Commodus di situ. Dia pengen bunuh Maximus buat pamer kekuatan, tapi lawannya harus dibikin setengah mati dulu. Tapi luar biasanya,
Walau berdarah-darah dan napasnya habis, Maximus tetap berdiri. Duelnya brutal banget. Dan hasil akhirnya kita semua tahu. Integritas mengalahkan kebusukan. Maximus berhasil bunuh Commodus di tengah arena yang mendadak sunyi. Balas dendamnya tuntas. Tuntas, tapi nguras habis sisa nyawanya. Waktu tugasnya selesai, tubuh Maximus akhirnya menyerah sama lukanya. Tapi, narasi sumber kita nggak berhenti di adegan jatuhnya tubuh di atas pasir itu. Iya, ada adegan penutup yang surrealis banget kan? Adegan yang sangat kontemplatif. Kita diajak lihat sudut pandang Maximus saat kesadarannya memudar. Dia ngebayangin buka pintu kayu berat, terus ada hamparan ladang gandum. Tangannya nyentuh bulir-bulir gandum itu, jalan perlahan nyamperin istri dan anaknya di kejauhan. Visual itu bikin aku mikir dalam banget sih. Kayak ada pertanyaan paradoks soal kesuksesan dan pengorbanan. Paradoks gimana tuh maksudnya? Gini, ya emang dia berhasil bunuh musuhnya. Dia nyelamatin Roma dari tiran. Tapi pas lihat wajah damainya di ladang itu, kita sadar dia nggak pernah pengen monumen. Dia nggak pengen dielu-elukan ya? Sama sekali nggak. Dari awal yang dia cari itu cuma pengen pulang dan hidup tenang. Kalau gitu, kemenangannya di arena ini sebenarnya pencapaian heroik atau malah tragedi menyedihkan? Tragedi tentang pria yang nggak dibiarin hidup tenang oleh sistem. Nah, itu dia pertanyaannya. Kalau kita merujuk ke filsafat Stoik yang kuat banget di Roma saat itu, jawabannya, kemenangannya ada pada pelepasan, bukan pencapaian. Pelepasan. Iya. Secara material, ini emang tragedi. Dia kehilangan semuanya. Tapi secara spiritual, ini kemenangan absolut atas jiwanya. Maksudnya dia akhirnya terbebas dari tarikan orang lain. Benar banget. Sepanjang cerita, dia ditarik Aurelius buat pimpin negara, ditarik Proximo buat jadi mesin uang. Ditarik Lucilla buat jadi alat kudeta. Wah, benar juga ya. Dunia terus-terusan mendefinisikan siapa dirinya. Tapi di akhir, dengan melepaskan semua jabatan dan amarahnya di arena, dia kembali berkuasa atas dirinya sendiri. Kematiannya justru jadi pembebasan sejati ya, dia akhirnya merdeka. Merdeka dari rantai ekspektasi dunia. Pembebasan dari rantai ekspektasi dunia. Itu sintesis yang indah banget buat ngerangkum perjalanannya. Sangat mendalam sih pesannya. Nah, buat kamu yang dari tadi dengerin, mari kita tarik mundur semua ini ke realitas kita hari ini. Gimana aplikasinya buat kita sekarang? Kita emang nggak tarung lawan singa atau gladiator bersenjata kapak, tapi kita punya arena kita masing-masing. Setuju banget. Terkadang dinamika kantor, birokrasi, atau pengkhianatan dari orang terdekat bisa bikin kita ngerasa terlempar ke lumpur. Kehilangan gelar atau ngerasa nggak dihargai sama sistem korup? Betul, tapi dari catatan hari ini, ada satu hukum fundamental. Mata uang paling berharga yang nggak bisa didevaluasi sama siapapun itu adalah integritasmu. Senjata terkuat kita bukanlah membalas kelicikan dengan kelicikan ya. Tepat. Kepemimpinan sejati nggak nempel di kartu nama. Kepemimpinan itu bersinar dari caramu merespon krisis di saat orang lain panik. Siapa diri kita saat semua gelar dilucuti? Itulah ujian yang sebenarnya. Bener banget. Nah, sebelum kita nutup sesi diskusi kali ini, aku mau ninggalin kamu sama satu pemikiran provokatif. Wah, ada plot twist nih. Semacam sudut pandang alternatif yang mungkin bakal ngubah caramu ngelihat keseluruhan kisah ini. Coba deh renungin ini. Silahkan. Bayangin di awal cerita, Kaisar bijak Marcus Aurelius nelan egonya. Dia biarin aja sejarah berjalan normal dan Commodus naik tahta sebagai pewaris sah. Oke, terus apa dampaknya? Apakah Roma bakal pelan-pelan membusuk di bawah tiran narsistik? Sangat mungkin. Tapi di sisi lain, apakah Maximus akhirnya bakal pensiun dengan tenang? Oh, wow. Dia pulang ke Spanyol. Iya, dia hidup bahagia, manen gandum, dan menua bareng keluarganya tanpa harus jadi pahlawan legendaris yang mati berdarah di Koloseum. Itu sebuah perspektif yang ngeri-ngeri sedap sih. Kadang, niat baik yang dipaksain dari atas tanpa mikirin realitas di bawah justru jadi pemantik awal dari kehancuran yang masif. Niat baik yang malah ngebakar semuanya ya? Tepat banget. Terima kasih ya udah nemenin kita ngebongkar kompleksitas kekuasaan dan kehormatan hari ini. Sama-sama, diskusi yang luar biasa. Buat kamu, jangan pernah lelah buat mempertanyakan narasi di sekitarmu. Terus cari pencerahan di penelusuran mendalam kita berikutnya.